Selamat sore kawan-kawan semua. Berjumpa kembali dengan saya Managing Editor Suara Kebebasan, Iman Amirullah. Malam hari ini Liberty Talk kedatangan tamu istimewa, Mas Nanang Sunandar. Beliau merupakan chairperson dari Institut Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial atau Indeks, dan hari ini kita akan ngomongin satu hal yang sering sekali jadi fokus bahasan utama teman-teman pendukung pasar bebas atau ekonomi libertarian, yaitu soal pajak gitu, soal keadilan dalam sistem pemajakan. Nah, mungkin untuk teman-teman yang belum tahu, Suara Kebebasan merupakan inisiatif aktivisme digital untuk mempromosikan kebebasan dalam kerangka libertarianisme, baik di kebebasan sipil maupun kebebasan ekonomi. Kerja-kerja ini dilakukan misalnya melalui penerjemahan, penulisan, kemudian juga diskusi-diskusi publik yang diharapkan dapat meningkatkan exposure gitu masyarakat Indonesia terhadap ide-ide libertarianisme yang selama ini seringkali dianggap kayak alien di Indonesia. Nah, halo Mas Nanang, apa kabar? Halo Kim, kabar baik. Makasih udah mengundang. Oke, Seneng banget bisa join di podcast ini nih, bareng oke. SK. Nah, sekarang indeks tuh apa sih Bang? Mungkin boleh dibagikan, dan lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini untuk indeks? Ya, Indeks sebuah organisasi masyarakat sipil ya, NGO, yang bergerak di isu-isu seputar demokrasi, kesejahteraan sosial, sesuai namanya ya, Institut Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial gitu kan. Jadi kalau ngelihat dari sisi itu ya fokus kerjanya Indeks sebetulnya lebih kepada penguatan demokrasi dan bagaimana masyarakat Indonesia sebagai bangsa itu bisa lebih sejahtera. Nah, dalam kerangka itu kita punya sejumlah values lah, kira-kira kayak begitu ya, dalam kerangka kerja kita. Nah, values-nya ini selaras banget sebenarnya dengan values yang disebut sama Kim tadi, dengan SK tuh kita memperjuangkan kebebasan sipil, kita memperjuangkan kebebasan ekonomi. Jadi pada dasarnya Indeks percaya bahwa demokrasi yang baik adalah demokrasi yang didasarkan pada prinsip kebebasan sipil, dan masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang didasarkan pada prinsip kebebasan ekonomi. Nah, di samping dua itu, Indeks juga percaya bahwa diversity dalam masyarakat tetap perlu dijaga sehingga nilai-nilai toleransi terhadap eh, keberbedaan yang ada di masyarakat juga harus dijunjung tinggi. Garis besarnya kira-kira itu Kim. Kerja-kerjanya ya ada pelatihan, ada diskusi publik, ada penerbitan. Itu yang kita lakukan selama ini di dalam tiga prinsip dasar tadi ya, kebebasan sipil, kebebasan ekonomi, dan diversity, toleransi ya atas diversity. Oke, Begitu. menarik. Jadi ya, termasuk penelitian juga ya Bang ya, kalau aku lihat soal kebebasan ekonomi di level provinsi itu, saya rasa itu novelty-nya cukup apa ya, baru ya, karena selama ini kan kalau kita ngomongin kebebasan ekonomi seringkali patokannya antar negara tuh gitu. Mhm. Sedangkan untuk antar provinsi ini suatu hal yang baru gitu. Mungkin ke depannya siapa tahu bisa bedah per kabupaten misalnya gitu. Kayak kebebasan Mudah-mudahan ekonomi. ya. Iya, betul-betul. Jadi nanti ada 37 riset indeks per setiap provinsi. Gitu. Nah, tadi udah dijelasin juga ya teman-teman soal apa saja area aktivisme dan kerja-kerja indeks. Salah satunya adalah kebebasan sipil nih. Sorry, kebebasan ekonomi. Kalau kita Mhm. ngomongin kebebasan ekonomi, pasti perhatian kita itu langsung ke satu hal, yaitu pajak dan regulasi gitu. Nah, Hmm. ini dinamika yang saya lihat di sosial media ya. Soal pajak ini ternyata cukup banyak rakyat Indonesia yang akhirnya sadar gitu bahwa pajak itu pencurian gitu. Yang selama ini kita kan diketawain ya kalau kita bilang apa less tax atau tax apa pajak adalah pencurian gitu. Namun bagus sekarang secara organik rakyat malah sadar gitu bahwa banyak sekali pendapatan mereka dipotong-potong untuk hal-hal gak jelas, dan kemudian outputnya pun nggak jelas untuk rakyat yang pajak-pajaknya ditarikin nih gitu. Nah,
Nah, kita mungkin mulai dari dasar. Kira-kira kenapa sih Bang, libertarian gitu atau neoliberal atau whatever itulah panggilannya, termasuk mungkin indeks secara keorganisasian atau apapun, Mm, menganggap bahwa pajak itu sebagai bentuk sistem yang koersif gitu, bahkan mm. pencurian gitu. Itu kenapa Bang? Padahal kan selama ini digambarkan pajak itu kan untuk keadilan sosial, untuk mendanai yang miskin, yang kaya Mm. membantu yang miskin dan lain-lain. Iya, betul. Kalau kita ngelihat sebelum masuk ke soal libertarian, neolib atau klasikal liberalism ya, kalau kita bicara lebih general ya, lebih luas lagi dari sisi perspektifnya, mungkin kita juga perlu lihat asal usul kenapa ada pajak ya, kira-kira kayak gitu ya. Kira-kira maksudnya kenapa sih di belakangnya itu ada sesuatu yang namanya pajak, ada yang namanya pungutan. Kalau kita ngelihat dari sisi itu, pada dasarnya itu didasarkan pada kenyataan bahwa apapun yang ingin kita lakukan itu membutuhkan biaya. Kira-kira gitu ya, Kim ya. Kalau para ekonom kan bilang nggak ada yang namanya makan siang gratis ya. Jadi Betul, sebetulnya betul, betul. apapun itu perlu biaya. Nah, kalau kita ngelihat dari sisi itunya dulu, harus diakui memang eh, pajak adalah salah satu mekanisme untuk menggalang dana-dana yang dibutuhkan untuk hal-hal yang ingin dilakukan. Nah, cuma kemudian kenapa pajak ini dan termasuk istilah pajak adalah pencurian, taxation is theft itu jadi sesuatu yang kontroversial ya. Karena selama ini kan kerangka kita dalam bernegara itu selalu membedakan antara yang pungutan resmi dan pungutan liar. Kira-kira kayak gitu ya Kim ya. Jadi orang mungkin bisa lebih, orang secara umum, kalangan masyarakat luas, itu lebih bisa menerima kalau ada jukir liar, narik tarif parkir, kira-kira gitu, itu dianggap sebagai pencurian atau pemalakan atau apa kira-kira gitu, ketika dia melakukan paksaan gitu kan. Tapi ketika itu dilakukan oleh sebuah otoritas seperti negara gitu dalam hal ini, maka itu dianggap sesuatu yang bukan pencurian. Kan dikontraskannya kayak gitu ya, ada yang resmi dan tidak resmi. Dan yang dianggap pencurian selama ini adalah yang dalam ininya ya, pikiran kebanyakan orang itu adalah yang pungli-pungli itu. Nah, di sini sebetulnya memang akhirnya ada hal yang mungkin jadi polemik, mungkin bisa disebut kontroversial dari pandangan libertarian tentang kenapa pajak itu adalah pencurian. Loh kok pencurian kan legal, kan ada undang-undangnya, kan ada kira-kira kayak begitu ya. Orang mungkin akan bertanya-tanya seperti itu. Nah, yang ingin dipersoalkan sebetulnya oleh libertarian tadi Kim udah menyinggung di pengantar kan soal jas dan anjas ya, yang adil dan tidak adil. Jadi kalau kita lihat dari sisi itu, sebetulnya tidak semua ketika misalnya ada harta kita diambil itu menjadi suatu ketidakadilan ya. Kira-kira gampangnya kayak gitu kan. Jadi ada ketika harta kita diambil itu karena atau beralih, ada pengalihan kepemilikan kepada pihak lain, itu bisa dilakukan dengan mekanisme yang adil dan ada juga mekanisme yang tidak adil. Secara kasat mata kita gampang untuk mengatakan pencurian itu sesuatu yang tidak adil, perampokan sesuatu yang tidak adil. Kenapa kita berani mengatakan itu sesuatu yang tidak adil? Nah, di sini mungkin kita perlu mengingat prinsip dasar yang membangun libertarianisme itu sendiri. Pertama itu adalah individualisme, artinya unit analisisnya adalah individu, bukan kolektif, bukan sosial, itu pertama. Yang kedua adalah individu itu punya hak. Jadi mungkin orang sering bicara hak-hak lingkungan, bahkan di beberapa negara ada yang disebut hak-hak hewan gitu ya. Kemudian ada lagi mungkin hak-hak sosial, hak-hak komunitas, macam-macam. Nah, dalam libertarianisme, hak itu ya sebetulnya penyandang hak sesungguhnya itu adalah individu, bukan yang lain-lain. Individu ini adalah individu manusia tentu saja. Kalau kita ngelihat dari sisi itu, eh, suatu pengambil alihan atau pengalihan properti atau harta benda itu menjadi tidak adil ketika apa nih? Ketika dia
merampas hak orang. Bagaimana perampasan itu terjadi? Saya kira ini kata kuncinya untuk memahami kenapa dalam posisinya yang kalau kita tarik ke paling ekstrimnya, pemajakan itu adalah pencurian. Ya, kira-kira itu kan slogannya taxation is theft gitu ya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ada mekanisme yang dilanggar di situ. Apa itu mekanismenya? Suatu prinsip lain yang juga sering disebut adalah non-aggression principle. Pengalihan aset, pengalihan harta benda, pengambil alihan hak milik itu adil kalau dia tidak melanggar prinsip non-agresi. Agresi itu apa sih? Gampangnya ancaman, paksaan, kira-kira kayak gitu ya. Yang tidak didasarkan pada konsen dari orang yang memiliki harta tersebut. Nah, pertanyaannya kemudian yang menarik, apakah pajak termasuk kepada pelanggaran eh, apa tadi prinsip non-aggression principle yang akhirnya mengakibatkan ketidakadilan dalam ekonomi ketika seseorang diambil pajaknya. Nah, kalau kita berangkat dari sini, saya kira ada paling enggak dua ini, Kim, dua garis besar lah dalam dalam posisi libertarianisme ya ketika melihat isu perpajakan ya. Apa tuh, Bang? Mungkin, jadi mungkin kita ambil pertama yang anarkis ya, yang Mm-mm. kedua adalah yang minarkis kira-kira gitu. Betul, betul. Jadi gampangnya gini, anarkis itu yang tidak mau ada otoritas yang mengatur, kira-kira kayak gitu. Biarlah semua berjalan lewat mekanisme di dalam masyarakat tanpa ada regulasi-regulasian, tanpa ada otoritas-otoritasan. Eh, kita sebut aja misalnya ini supaya membedakan aja ya karena anarkisme juga suka dibagi-bagi lagi gitu ya. Kita sebut aja ini semacam anarko-kapitalisme lah, kira-kira kayak gitu ya. Semacam anarkisme yang percaya bahwa ke apa namanya fondasi dasar dari pengaturan masyarakat itu ada pada individu-individu dengan apa yang ia miliki ya, termasuk diri dan harta bendanya. Nggak perlu ada otoritas yang ngatur-ngatur, semuanya didasarkan pada kesepakatan sukarela. Nah, kira-kira itu posisi anarkisme dalam kebebasan ekonomi lah gampangnya gitu ya. Sementara ada eh, posisi yang lebih bisa menerima adanya negara, minarkis, tetapi dengan kriteria-kriteria tertentu yang sering dirangkum dalam istilah minimum government ya, minimal state, beberapa menyebutnya gitu, yang implikasinya adalah pemerintahan yang minimalis lah. Perlu dilihat apa aja sih sebetulnya yang penting-penting, yang betul-betul fungsi-fungsi dasar dari sebuah negara sehingga ketika pajak mau diambil, kira-kira itu betul-betul hanya untuk membiayai fungsi-fungsi yang esensial bagi sebuah negara. Tidak seenaknya bikin program ini itu, lalu karena program ini butuh biaya, maka pajak dipungut dari masyarakat. Jadi gampangnya ada dua garis besar dari kelompok libertarian ini, kelompok yang menolak otoritas sama sekali, yang berarti juga menolak adanya inisiatif otoritas untuk melakukan program-program pembangunan atau apapun namanya, intervensi ekonomi, yang gara-gara itu kemudian masyarakat harus diambil pajaknya gitu kan, disetor gitu kan, untuk membiayai itu. Dan ada kelompok minarkis yang bisa menerima selama itu fungsi-fungsinya esensial, fungsi-fungsinya minimum, minimalis. Artinya semakin minimum semakin bagus. Nah, umumnya orang yang di minarkis ini bisa melihat kayak fungsi keamanan itu sebagai fungsi yang bisa dibiayai oleh pajak. Kemudian ada fungsi kehakiman ya, supremasi hukum, penegakan aturan itu bisa dibiayai oleh pajak. Beberapa juga mungkin bisa menambahkan aspek infrastruktur sebagai bagian yang bisa dibiayai oleh pajak misalnya. Di sini pun di kalangan minarkis saya kira juga ada spektrumnya sendiri ya yang kalau dibahas detail ini bisa agak macam-macam juga sebetulnya. Tapi pada dasarnya semangatnya sama. Pastikan bahwa program itu esensial eh, dan ketika pajaknya ditarik itu betul-betul dialokasikan untuk keperluan itu secara adil, secara transparan alokasinya. Em, Gampangnya kira-kira kayak gitu, Kim. Nah, Apa tadi pertanyaanmu kok gue jadi lupa ya gara-gara ngomong ke sana ke sini. ini ya apa kayak berasa skripsian ini bahas apa
Sorry. Oke. Iya, ini tadi berasa ini ya Bang, skripsian. Kalau bahas latar belakangnya panjang banget gitu. Tapi Iya pas betul. Takutnya kalau nggak direm malah di latar Mm-mm. belakang terus ya. Makanya Eh, eh. balik lagi. Tapi sebetulnya itu sudah cukup terjawab ya Bang ya. Soal kan pertanyaannya tadi soal mengapa libertarian gitu menganggap bahwa pajak itu bentuk koersi atau pencurian gitu kan, karena ia Mm-mm. diambil secara paksa dan kalau kembali ke basic prinsipil, apapun garis libertariannya itu kan melanggar natural rights gitu, Mm-mm. Mm-mm. mencuri ya, bahas dan tadi Mm-mm. pakai perumpamaan soal pencurian legal dan pencurian ilegal gitu. Dan satu hal yang baru kusadari iya juga gitu, selama ini kan rakyat kita termasuk gue sendiri gitu tuh Mm. sering marah kalau ada pungli, ada apa itu namanya polisi minta duit gitu-gitu. Tapi kalau bayar Mm-mm. STNK Mm-mm. gitu, pajak motor gitu kayak fine-fine aja gitu. Padahal kan dua-duanya sama-sama Ngambil dari narik kita duit, gitu ya. sama-sama narik Ngambil duit dari kita. dari motor motor kita gitu Bang. Jadi tapi yang Heeh. STNK ini nggak pernah protes kecuali STNK-nya tiba-tiba naik 100 kali lipat gitu. Nah, itu paling nanti baru berasa gitu. Iya, jadi Hmm. kadang gini, ada bias cara kita melihat otoritas ya Kim ya. Jadi gampangnya gini sih, aku mau bilang gini. Bagaimana kita mendefinisikan pencurian, yang mungkin juga akhirnya libertarian juga punya diskusinya sendiri ya soal ini ya. Itu pada akhirnya kan melihat kayak paling nggak yang minarkis ya, yang saya mau bilang nih, terutama yang menerima konsep adanya hal-hal yang bisa dilakukan negara itu ya. Itu eh, ada pengakuan bahwa pada akhirnya harus ada otoritas yang bisa melakukan monopoli kekerasan. Dalam hal ini paksaan ya, melakukan paksaan. Nah, pajak itu kan diambil secara paksa ya. Nah, otoritas itu adalah negara lewat pemerintah. Jadi ada pengakuan di situ bahwa ada monopoli kekerasan atau paksaan yang bisa dibenarkan dari suatu otoritas kepada masyarakat dalam menarik pajak, dalam memungut pajak, mengambil sebagian dari harta masyarakat. Nah, adanya pengakuan adalah otoritas ini kadang juga itu kalau kita lebih bedah lagi konsep tentang otoritas itu kadang agak bias. Kayak tadi aku ngambil contoh kenapa parkir liar atau yang disebut pungli itu menarik karena kita sensitif ya soal itu ya, masyarakat kita maksudnya itu sangat sensitif. Tetapi kayak tadi Kim ngasih contoh bagus banget, tapi ketika kita bayar memperpanjang STNK, kita kena pajak, kita cenderung ngerasa itu hal yang lumrah gitu ya, tanpa ada rasa bahwa kita sedang dicuri gitu. Itu karena ada pengakuan pada otoritas. Nah, hal lain lagi, nggak usah kita ngomong negara. Kalau kalau misalnya di suatu tempat ada pengelola parkirnya itu punya apa? Punya katakan di bawah PT tertentu gitu ya, misalnya ada pelangnya. Kita merasa itu pungutan yang oke-oke aja kan karena kita membayar jasa konsepnya di situ kan. Eh, tapi diam-diam sebenarnya ada pengakuan terhadap adanya otoritas yang secara legal, nah ini kita balik ke konsep hukum akhirnya, secara legal itu dibolehkan untuk memungut. Itu yang membedakannya dengan parkir liar. Ada parkir yang liar, ada parkir yang resmi di bawah pengelola-pengelola, lalu kita bayar uang parkir, yang sebenarnya para pengelola ini juga bisa melakukan operasinya, bisa beroperasi karena disetujui oleh negara, artinya lagi-lagi balik ada otoritas tertinggi yang memberikan hak untuk memungut ya. Jadi kadang negara nggak memungut secara langsung ya Kim ya. Jadi kadang tidak lewat birokrasinya tapi juga lewat perusahaan-perusahaan yang akhirnya akan store juga ke negara kan dalam bentuk eh, entah pajak penghasilan atau apapun lah namanya kira-kira kayak begitu. Nah, aku mau cerita sedikit nih boleh ya? Ini menarik. Boleh dong. Jadi kenapa aku ngelihat isu ini menarik soal pungutan pajak dan lain-lain. Jadi sekitar sebulan lalu ya, Januari ya, aku sempat ini meluangkan waktu sama keluarga ini berwisata kira-kira kayak gitu ya ke suatu tempat, nggak usah gue sebut lah namanya apa ya. Berwisata road trip gitu ya, road trip bawa mobil. Nah terus di perjalanan itu kita sering dengar ya cerita-cerita ada tempat wisata bangkrut karena pungli karena apa segala macam kira-kira kayak gitu ya. Karena ada parkir liar yang akhirnya mahal. Nah, tapi pengalaman yang kemarin aku rasain itu memang akhirnya aku jadi bertanya apa sebenarnya yang dimaksud.
dengan pungli, mana pungutan legal dan mana yang tidak legal. Karena misalnya ketika aku mulai memasuki kawasan itu bahkan ada berapa berapa gardu, kira-kira kayak gitu ya. Ada berapa gardu pemeriksaan yang kalau wisatawan yang datang, mungkin ketahuan dari plat mobilnya, kira-kira kayak gitu, itu langsung kena tarif, gitu ya. Itu kira-kira, Biasanya 2 kali lipat, 3 kali lipat gitu. jadi mungkin nggak terlalu besar, kira-kira kayak gitu ya. Misalnya 10.000, eh, terus nanti tembus lagi, itu ada gardu lain lagi, Kim. Dan total akhirnya misalnya destinasi wisata yang kita tuju ya, yang memang itu ada tiket berbayar gitu ya. Tiket misalnya berapa HTM-nya gitu ya. Tapi untuk sampai ke situ, paling enggak itu ada 3 tarif yang dibayar itu, Kim. Ada dua, jadi ada satu tarif yang memang HTM masuk ke tempat destinasi. Dan dua ini sebenarnya itu dikelola oleh masyarakat. Apakah itu termasuk dalam pungli? Secara ini mungkin kita bisa bilang, ya itu pungli. Tapi yang mau gua tanya gini, bagaimana jika itu diizinkan oleh aparat desa? Apakah itu juga pungli? Nah, ini kan menarik ya, yang kayak gini-gini ya. Bagaimana praktek-praktek pungutan itu sebetulnya terjadi di berbagai layer gitu, dan kadang otoritasnya juga ada layer-layernya. Jadi yang gue ingat pertama itu gue bayar untuk atas nama pemerintahan desa yang gue lewatin, gitu ya. Lalu di layer selanjutnya itu gue bayar atas nama kayak kalau nggak salah entah pemerintah kabupatennya, kira-kira kayak gitu ya. Itu juga ada sendiri. Baru terakhir itu bayar HTM-nya. Nah, dan itu dianggap kelaziman. Yang menarik adalah ketika yang lewat itu orang lokalnya, ya mereka nggak ngambil pungutan itu, Kim. Lewat-lewat aja. Jadi mereka Iya bisa ya. identifikasi kayaknya kayak gitu ya. Dari plat nomor itu biasanya Bang Dia gitu. plat nomor Nah, kayaknya. Nah, itu cerita sedikit aja bagaimana definisi kita tentang itu pun akhirnya bisa ada pendulumnya ya. Mana yang kita toleransi dan mana yang tidak. Nah, kalau kita balik ke isu tadi, taxation is theft kayak gitu ya. Eh, di mana theft-nya? Nah, aku pikir posisi libertarian itu ketika memandang di mana theft-nya itu ada pada tingkat apakah yang dipungut itu memberikan konsen atas pungutan tersebut. Dan konsen ini bukan semata-mata kerelaan kalau kita bicara pada level negara gitu ya. Kayak kadang kita nggak rela gitu sebenarnya gitu ya. Tetapi karena regulasinya mengatakan kita harus bayar pajak motor, pajak kendaraan, ya kita jadinya bayar kan gitu ya. Kita nggak rela sama pajak penghasilan, tetapi regulasinya mengatakan penghasilan kita harus dipotong pajak kayak gitu. Ya, jadi sebenarnya apa yang dimaksud konsen di situ kan? Itu kan pertanyaannya. Apakah ketika semua orang mau bayar dan menganggap itu kewajaran kan adanya regulasi, sementara kalau yang nggak ada regulasi kita bisa dengan sadar betul ini nggak benar kayak gitu. Nah, kalau aku ngelihat kuncinya itu sebetulnya ada di dalam karena pada akhirnya semua paksaan yang dilakukan pemerintah kan harus didasarkan hukum gitu ya, Kim ya. Kenapa pemerintah boleh melakukan paksaan? Kuncinya itu ada dalam proses bagaimana hukum yang memungut pajak itu pertama itu dibuat. Aku pikir itu sih kuncinya. Ketika konsen itu diberikan dalam proses pembuatan hukum atau regulasi yang mengatur perpajakan, maka sebetulnya bisa dibilang itu sebuah pemajakan yang fair, pemajakan yang adil maksudnya, bukan fair ya, yang just ya. Pemajakan yang adil, memenuhi prinsip ini dan tidak melanggar asas tadi, non agresi ketika konsen diberikan dalam proses regulasi pungutan pajak itu. Mungkin gitu kayaknya sementara. Coba dikulik lagi deh. wah ini udah sebenarnya udah cukup dalam ini Bang. Kita keluar lagi ini biar nggak kedalaman. Boleh, boleh. Ya balik lagi ya soal bagaimana kita mendefinisikan antara legal dan ilegal gitu. Ini kan kita masih dalam kerangka legalistik sekali ya gitu bahwa ketika Mm-mm. pemerintah, polisi, tentara, whatever itu ngasih cap sama dengan legal. Tapi ketika tidak ada itu berarti ya ilegal gitu. Nah, dan logika-logika seperti ini menurutku ini memang sesuatu yang harus apa ya? Bagaimana caranya kita bisa akhiri gitu karena kalau kita pakai logika legalis
apa legalistik gini, perbudakan pun dulu legal juga gitu kan. Jadi saya suka sekali dengan penjelasan itu, kayak sangat cukup sederhana dan kayak kurasa semua orang bisa paham gitu. Pada akhirnya bahwa Ya, prinsip legalistik itu cukup berbahaya gitu, karena dulu itu perbudakan itu legal, segregasi itu legal, segala macam. bahkan genosida juga ada yang legal ya. Iya, bahkan kalau kita mau ngomong lebih jauh lagi, Adolf Hitler pun dipilihnya juga lewat pemilu gitu kan. Jadi dan kita nggak bisa melihat hukum gitu, misalnya sebagai sesuatu yang ada di ruang hampa gitu, tapi hukum itu adalah area perebutan pengaruh ya, antara yang punya kepentingan, antara yang pengen Hmm. bebas dan antara yang pengen mengatur dan lain-lain gitu. Nah, tadi udah disenggol sama Mas Nanang ya soal apa ya, skisma bahasa kerennya, atau pembelahan Hmm. di libertarianisme. Tadi kan ada yang minarkis dengan yang Hmm. anarkisme. Hmm. Mungkin kita hari ini fokus ke minarkis aja Bang gitu, karena Hmm. mungkin ini yang lebih logis saya rasa ya. Sorry Hmm. teman-teman yang anarko-kapitalis, tapi saya pendekatan-pendekatan minarkis itu lebih realistis untuk dijalankan gitu. Dan eh, ini jadi pertanyaan baru nih. Kalau kita percaya sebagai minarkis, kita percaya negara itu Hmm. masih perlu ada, polisi masih perlu ada, tentara perlu ada, pengadilan perlu ada, dan lain-lain beserta seluruh kelengkapannya gitu. Nah, kalau ada negara, berarti kan otomatis kita butuh operasional untuk negara Hmm. tersebut gitu. Nah, Ya. ketika kita lihat dari mana negara dapat biaya untuk operasionalnya, itu kan rata-rata either hasil berbisnis negara, misalnya lewat ekspor mungkin segala macam, ekspor impor, BUMN walaupun minus gitu, sama pajak gitu. Nah, libertarian itu kan kita udah ngobrol tadi, dijelaskan soal pajak itu pencurian, pajak itu koersi dan lain-lain. Hmm. Tapi bagaimana kita menjalankan negara jika nggak ada pajak gitu? Maka solusi yang banyak pemikir filsuf ekonomi libertarian tawarkan itu adalah paling enggak kita mencari pajak yang just gitu, atau yang adil gitu, Hmm. yang Hmm. less evil. Kalau Hmm. misalnya kalau geo-libertarian misalnya itu percaya satu-satunya pajak yang ethical itu cuma pajak tanah misalnya, atau mungkin Hmm. yang lain-lain gitu. Nah, kalau menurut Mas Nana sendiri gitu, Hmm. kira-kira untuk kita menjalankan minimal state ini, negara Hmm. sangat ini sebagai minarkis tuh, itu harus ngambil pajak dari mana, Bang? Kira-kira yang paling ethical. Kalau PPN gitu, itu menurutku itu salah satu pajak yang paling tidak ethical gitu, karena rugi semua, penjualnya rugi, konsumennya juga rugi gitu. Walaupun ada yang mengusulkan PPN ya, karena less koersif konon dibanding pajak penghasilan gitu. Karena masih ada choice gitu. Gue bisa beli Betul. dan bisa nggak beli gitu kan. Mm-mm. Nah, Cuma argumennya kan gitu. Ada juga yang eh, bilang begitu. cuma Iya, masalahnya kalau semuanya semua produk kena PPN, ya berarti kan ilusi free of choice-nya udah tinggal ilusi gitu. betul. Ya, itu perlu digarisbawahi. Ada banyak hal yang sebenarnya choice kita jangan-jangan sebetulnya nggak benar-benar choice gitu ya. Ya, ya, itu menarik ya soal just taxation ya, pemajakan yang adil. Dan kalau kita ini pasti udah jelas kita bicara dalam kerangka minarkis ya. Dalam artian yang paling longgar dulu deh minarkisnya, bahwa negara bisa diterima sejauh dia tetap didasarkan pada prinsip kebebasan gitu ya. Lalu melakukan pungutan dengan cara-cara yang less evil kira-kira gitu. Nah, kenapa aku bilang dalam definisi yang lebih longgar? Karena mungkin kalau kita lihat-lihat literatur, misalnya kayak soal apa sih sebetulnya eh, pajak yang boleh dipungut itu untuk keperluan apa ya? Biasanya nggak jauh-jauh dari untuk keperluan keamanan tadi. Mungkin kita perlu tentara untuk apa namanya menahan agresi dari luar gitu kan. Kita perlu polisi, kita perlu pengadilan buat penegakan hukum. Nah, biasanya kan berhenti di level itu ya. Kalau kita bicara minarkis ya. Nah, dalam arti yang bukan dalam arti, maksudnya yang disebut-sebut dalam literatur. Tapi kalau kita longgarkan sedikit pengertian minarkis pada fungsi-fungsi yang kita kasih ruang lebih terbuka, yang mungkin masih bisa dijalankan oleh negara di luar fungsi-fungsi negara penjaga malam tadi. Kan sering dibilang minarkis itu sebenarnya negara penjaga malam ya.
negara security gitu ya, lebih lebih ke situ fungsinya. Lalu kita longgarkan sedikit kepada di luar itu juga ada mungkin fungsi-fungsi yang bisa dijalankan oleh negara, misalnya kayak kita tarik agak jauh ke belakang misalnya ke Adam Smith yang masih memungkinkan negara terlibat dalam infrastruktur misalnya kan. Pembangunan infrastruktur kayak kayak jalan lalu apa segala macam, contohnya biasanya jalan yang populer ya, mungkin pelabuhan kayak gitu-gitu. Nah, negara masih mungkin terlibat dan berarti kan perlu biaya untuk birokrasi dan untuk biaya proyeknya sendiri kan. Nah, di situ pajak masih dimungkinkan. Walaupun kalau kita baca hati-hati, sebetulnya Adam Smith itu menekankan hanya di wilayah-wilayah di mana sektor swasta belum ada. Jadi jangan sampai dia juga membunuh sektor swasta kayak gitu loh. Nah, mungkin kan ini penting ya. Ini bukan hal yang sepele menurut saya. Kalau pemerintah berperan hanya di tempat-tempat yang di mana sektor swastanya belum tumbuh, itu kan tidak membunuh ekonomi rakyatnya ya. Jangan sampai, saya memahaminya begini, jangan sampai negara justru terlibat dalam ekonomi yang sebenarnya udah berjalan baik-baik aja, udah hidup ekonomi masyarakat itu lewat bisnis yang ada di masyarakat, lalu negara masuk misalnya kan, yang akhirnya malah membunuh perekonomian di masyarakat kayak gitu yang karena ada programnya pemerintah itu. Satu, dia membunuh sumber ekonomi masyarakat, kedua dia pasti dia mengambil mengambil pajak ya untuk membiayai itu yang juga merugikan masyarakat. Nah, kita longgarkan pengertian ini, maka pertanyaannya pemajakan yang adil itu kayak apa? Kim tadi udah nyebut beberapa jenis pandangan lah, beberapa pandangan, mulai dari ada yang bilang soal pajak tanah itu oke kayak gitu gitu ya. Pajak tanah itu oke dan to some extent misalnya aku juga bisa menerima pajak tanah dengan karena didasarkan pada prinsip kelangkaan dari tanah itu sendiri sebetulnya yang memungkinkan harus ada cara gimana mengatasi masalah tanah ini juga karena tanah ini menjadi elemen yang dibutuhkan banyak orang sehingga harus ada mekanisme semacam mengatasi persoalan bagaimana ketika populasi bertambah terus tapi tanah kan tidak bertambah. Nah, caranya itu bisa dilakukan lewat mekanisme pemajakan yang dikelola negara, lalu negara mengambil inisiatif program tertentu untuk itu, mengatasi masalah itu. Itu bisa diterima dari sisi itu. Kemudian ada juga yang memperdebatkan soal pajak konsumsi, ya, pajak pembelian, pajak penjualan kayak gitu. Kalau yang aku tangkap sih lebih ke pajak pembeliannya ya, bukan pajak penjualannya. Karena pajak penjualan itu sebenarnya kayak pajak penghasilan juga akhirnya sebenarnya. Nah, yang kira-kira bisa disepakati ditolak oleh kalangan libertarian itu, yang aku lihat itu di pajak penghasilan, Kim. Jadi itu dianggap suatu yang unjust lah, suatu yang tidak adil ketika orang sudah kerja susah payah segala macam, tiba-tiba penghasilannya dipotong pajak kayak gitu. Nah, itu dianggap jenis mekanisme pajak yang tidak adil. Kesepakatannya di situ. Tapi di luar itu mana yang bisa dimasukkan lagi gitu ya, pajak yang masih boleh dipungut, ada debat tersendiri soal itu dengan beragam pandangan juga. Nah, em, tadi aku bilang aku coba narik ke dalam definisi minarkis yang lebih longgar ya, yang memberi ruang opsi apa aja yang kira-kira masih mungkin. Nah, kata-kata apa aja yang masih mungkin inilah sebetulnya letak aku mencoba kembali ke prinsip dasar yang membangun libertarianisme tadi. Ada individualisme, ada non-aggression principle, ada individu yang melekat hak-hak pada dirinya kayak gitu ya. Mencoba kembali ke situ, lalu ngelihat pada kerangka regulasi tadi. Bener banget, tadi Kim ngingetin soal kalau kita bicara legal tapi lupa values ya yang terjadi ya orang menyebutnya draconian law ya, hukum yang jahat lah gampangnya kayak gitu ya. Hukum yang ada tapi bukan untuk membebaskan tapi malah untuk mengeksploitasi, menindas, merepresi dan segala macam kayak gitu. Hal-hal yang mengurangi kebebasan orang. Lalu ya gimana caranya dalam kasus perpajakan ini yang kalau kita buka opsi yang lebih longgar itu bisa dilakukan. Nah, eh, aku teringat sih bukan ini. Aku teringat jadi David Boas, penulis Libertarian Mind, itu pernah menulis sebuah artikel di Washington Post, Kim. Itu tahun
2015 kalau nggak salah, pada 2014 gitu ya, di Washington Post. Yang kira-kira konsepnya gampangnya adalah dia sebut voluntary taxation. Nah, dia mencoba kembali ke asas konsen dan membuka ruang debat tentang apa sebetulnya yang negara bisa lakukan, boleh lakukan, kira-kira kayak gitu. Nah, dalam artikelnya ini, Boas ini menyebut kira-kira oke lah, mungkin sebagian orang akan memandang kita perlu jaminan kesehatan nasional kayak gitu, BPJS lah kalau di Indonesia ya, menganggap itu penting. Lalu sebagian lain menganggap ini penting. Nah, bagaimana menyelesaikan masalah ini? Karena kan sebuah hukum itu perlu membutuhkan konsen dari orang-orang yang akan diatur gitu ya. Boas itu mengangkat perdebatan misalnya, karena individu ini beragam, di masyarakat ini banyak individu dengan prioritas yang berbeda-beda. Ada orang yang mungkin memandang jaminan kesehatan itu penting ya kayak BPJS misalnya kalau di Indonesia. Lalu mungkin ada yang memandang pembangunan infrastruktur yang lebih penting, pendidikan yang lebih penting, eh, mungkin bahkan kalau di Indonesia agama mungkin lebih penting urusan agama. Nah, orang kan ini macam-macam ya. Jadi nggak ada sebetulnya satu regulasi yang bisa betul-betul match dengan keinginan yang beragam yang ada di masyarakat ini gitu. Nah, cara yang diusulkan adalah dengan memperluas minarkisme tadi bahwa negara terbuka untuk melakukan fungsi-fungsi di luar fungsi-fungsi negara penjaga malam tadi adalah dengan menyodorkan sebenarnya apa sih sebetulnya yang menurut masyarakat yang penting untuk dibiayai. Itu pertama pertanyaannya. Nah, tapi dia tidak dengan begitu saja menawarkan mekanisme voting misalnya. Mungkin kan kalau pikiran sederhana kita ya udah voting aja gitu. Kita perlu membiayai apa kayak gitu ya. Agama, pendidikan, kesehatan, nah, katakanlah kayak gitu. Lalu yang menang yang memilih eh, pendidikan misalnya atau yang memilih agama atau whatever lah. Lalu kemudian berarti ini yang dianggap memenuhi prinsip konsen dari masyarakat. Nah, sekilas mungkin akan kelihatan kayak gitu ya, orang berpikir ya. Tapi kita perlu ingat, yang membedakan dari prinsip libertarian dengan utilitariannya adalah bahwa individu itu diakui sebagai agensi yang mutlak ya, agensi yang punya decision mutlak, punya hak yang melekat, sehingga nggak bisa dikalahkan oleh karena sebagian besar orang menganggap katakanlah pendidikan penting dan perlu dibiayai, negara perlu intervensi, tapi di sisi lain ada orang yang walaupun lebih sedikit yang menganggap misalnya kesehatan yang lebih penting karena dia kalah akhirnya dia nggak dibiayai. Nah, nggak begitu cara kerjanya. Jadi yang David Boas usulkan adalah katakanlah pertama kita harus sepakat sebetulnya eh, pemerintah harus transparan. Misalnya pemerintah punya program ABCDE itu apa aja dan masing-masing biayanya berapa kayak gitu kira-kira kayak gitu ya. Biayanya berapa dan untuk apa saja. Nah, langkah kedua setelah itu dilakukan adalah kemudian pemerintah menyerahkan kepada masing-masing pembayar pajak nih. Si pembayar pajak ini lebih suka atau lebih merasa yang paling kena buat dia, prioritas dia itu yang mana? Mungkin akan ada orang yang akan lebih suka, lebih mendukung kalau uang pajaknya dipakai untuk pendidikan, misalnya. Tapi dia nggak suka, misalnya kalau uang pajaknya dipakai untuk program makan bergizi, misalnya. Ini contoh ya. Nah, eh, artinya orang itu bisa bisa punya choice di situ. Oke, saya nggak apa-apa. Jangankan dikasih dipotong 10%, dipotong 20% pun nggak masalah misalnya untuk pendidikan. Dia dengan kerelaan hatinya memilih pendidikan sebagai sektor yang menurut dia penting dan dia rela uang pajaknya dipotong untuk itu. Nah, bagi David Boas itu memenuhi prinsip non-aggression principle, memenuhi prinsip konsen dari individu pembayar pajak. Begitu juga orang yang punya pandangan lain, dia nggak setuju pendidikan, dia suka kesehatan misalnya. Ya, katakanlah kita perlu punya sistem kesehatan nasional yang bisa menjamin masyarakat nggak susah berobat, layanannya baik gitu kan, dokter-dokternya bagus, fasilitas kesehatannya banyak, antriannya nggak banyak. Ini kan butuh biaya besar. Tapi kesehatan itu penting, misalnya untuk produktivitas. Oke, saya mendukung. Saya rela uang pajak saya dialokasikan ke situ. Katakan ada yang begitu. Atau sebagian lain mungkin dia setuju pendidikan, setuju kesehatan, tapi nggak setuju uangnya dilarikan ke sektor agama misalnya. Karena dia orang sekuler misalnya. Nah, keragaman ini bisa diakomodir jika pemerintah memiliki mekanisme voluntary taxation tadi yang tidak melanggar
prinsip konsen tadi. Jadi setiap orang memberikan konsen atas apa yang mau dia biayai, karena itu sejalan dengan kepentingan dia, sejalan dengan prioritas dia. Nah, aku pikir ini sebagai sebuah konsep, ini menarik banget. Dan ini seperti berusaha menyelesaikan perdebatan sebenarnya pajak mana sih yang adil gitu ya. Jangan-jangan semua pajak sebenarnya tidak adil kalau kita nggak setuju. Apakah itu pajak penghasilan, pajak kita sebagai pemilik hak ya, sebagai pemilik properti, jangan-jangan semuanya nggak adil kalau kita nggak rela. Pajak tanah nggak adil, orang tanah-tanah gue kenapa harus dipajak gitu kan? Penghasilan gue kenapa dipajak? Gue beli motor, kenapa harus bayar pajak gitu kan? Nah, jangan-jangan kalau kita kembali ke preferensi orang per orang, banyak yang tidak adil ketika kita kembali kepada prinsip bahwa pemilik properti itu ya punya keragaman pandangan juga tentang apa yang menurut dia adil dan tidak adil, apa yang penting dan tidak penting. Nah, dan itu menjelaskan kenapa di kalangan libertarian pun juga ada perbedaan pendapat tentang jenis-jenis pajak yang bisa dinyatakan adil lah, tidak melanggar, tidak koersif. Nah, David Boas menawarkan solusi yang kira-kira semacam itu, eh, voluntary taxation, pemerintah transparan, eh, karena pemerintah bisa bikin perencanaan dan segala macam, apa punya teknokrat, punya ahli-ahli tentang apa yang penting, tetapi itu harus dikontestasi di masyarakat gitu kan. Dikontestasi di masyarakat, apakah masyarakat sejalan dengan aspirasi ini? Apakah individu-individu yang di masyarakat sepakat dengan ini atau terjadi keragaman dan terjadi perbedaan preferensi? Nah, itu perlu dibuka ruang itu dan orang perlu diberi kebebasan untuk dia membiayai apa yang memang betul-betul relevan dan menurut dia penting untuk dibiayai. Nah, ini aku pikir sebuah terobosan yang menarik ya, gagasan ini walaupun masih sangat perlu didalami secara teknis detailnya, tapi itu soal teknis sebetulnya. Detailnya akan kayak apa ini bisa dilakukan. Gitu sih, Kim. Oke, menarik tadi betul. Karena ya makanya dari tadi dari awal kan gue negasin ya soal apa ya nggak ada pajak yang adil gitu mungkin. Eh, nggak ada satu sistem yang bisa menyenangkan semua orang gitu. Tapi eh, kita kan hidup itu dengan apa ya almost everything we do itu pakai prinsip lesser evil kan. Kayak Mm-mm, betul. mana yang lebih better gitu kayak makanya kita pakai tadi diksinya ethical gitu kan soal mana kira-kira yang lebih etis, mana yang kira-kira lebih nggak menyiksa orang gitu. Tadi kan tawarannya misal ada soal pajak tanah gitu karena kan dianggap tanah itu Mm-mm. tidak bisa berkurang gitu dan harusnya jadi milik komunal bla 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 bla. Atau dari yang diceritain Mas Nang tadi soal tawaran David Boas itu sebenarnya cukup menarik ya. Kita melihat bagaimana penggunaan pajak itu kudu disesuaikan dengan keikhlasan ya bahasanya mungkin ya. Iya, Eh, ini konsep keikhlasan dan kepentingan ya. iya jadi konsepnya ini Kepentingan ya. individu-individunya. Jadi karena kadang ini gue pribadi ya bang ya, oke lah gue bayar pajak nggak banyak ya. Jadi kalau mau nggak mau baca agak banyak nggak layak tapi whatsoever. Kadang kepikiran gitu kemarin yang pondok pesantren roboh itu kan dibangun Yes. kembali dengan Mm, uang pajak kita tuh. Dan betul. aku, kita, gue dah Mm, secara personal, mm. aku secara personal tuh nggak tahu apakah pajak yang mungkin aku bayar itu ada yang masuk ke sana gitu kan. Kalau ditanya apakah aku ikhlas, kayaknya enggak kalau untuk itu gitu. Tapi kalau misal untuk bangun jembatan di Papua, untuk apa KIP Mm-mm. buat yang teman-teman yang mungkin kemiskinan Membutuhkan ekstrim, bantuan. Nah, itu mungkin nah, kalau seklinik itu mungkin pajak 10% aku kasih 15% kayaknya nggak apa-apa asal gaji gue masih tinggi gitu. Jadi mm-mm. itu jadi gagasan menarik. Namun tentu PR-nya nanti adalah bagaimana apa ya realisasi ini gitu. Karena kalau kita ngomongin ini tadi per konsen per individu sebagai basis dasar argumen libertarian, ini nanti bakal jadi ini apa ya argumen bantahan klasik ya bahwa negara kita itu besar, negara kita padat, negara kita banyak orang gitu, nggak kayak Singapura, nggak kayak Swiss yang bisa menerapkan itu dengan mudah gitu kan. Nah, Iya, ya. ya ya dan itu kurasa itu cukup benar gitu karena kalau setiap hal harus direferendum, let's say.
kayaknya juga nggak jalan juga nanti Indonesia gitu. Makanya mungkin kita bisa bedah kali ya Bang, soal PPN gitu. Mungkin soal PPN, soal pajak tanah, atau mungkin soal yang paling nggak masuk akal lainnya, pajak warisan. Itu ada nggak sih di Indonesia Bang? Ya, kalau di US itu kan Ada yang sangat ada pajak warisan kontroversial, ada. ya sangat kontroversial itu pajak warisan gitu. Karena Mm-mm. bayangin kamu mendapatkan hak atas apa ya, karena hubungan darah lah ya, ibaratnya kayak bapakku Ya. bekerja keras untuk ngasih anaknya biar hidupnya enak, terus dimintain pajak sekian puluh persen gitu, ya berarti bapak gue kerja untuk negara gitu kan pada akhirnya. Ya, makanya itu kan selain akhirnya pencurian juga jadi perbudakan ya, akhirnya kan kerja Mm-mm, untuk membiayai yang betul. Dan oke, yang jadi kelewat selama ini ketika kita ngomongin pajak ya, entah libertarian, entah organisasi masyarakat sipil secara umum gitu, pasti selalu lupa ya bahwa pajak itu kan untuk mendanai ya. Jadi instead of memperbanyak pajak, quote and quotes gitu, Mm-mm. how Mm-mm. about kita coba lihat apakah anggaran penggunaan negara kita rasional gitu kan? Jangan-jangan Betul. kenaikan pajak, kenaikan apa ini ya, segala macam itu, administrasi, biaya segala macam itu karena negara pengeluarannya besar gitu kan. Jadi kalau kita dari kecil kan diajarin jangan sampai pengeluaran lebih gede dari pemasukan. Syukur-syukur Mm-mm. pemasukan lebih gede daripada pengeluaran gitu. Kenapa hal Iya, tersebut iya. justru sering kelewat ini gitu kalau kita ngomongin pajak gitu kan, malah pada tax the rich gitu, pajakin orang kaya, pajakin perusahaan, pajakin sawit segala macam. Tapi nggak menyentuh akarnya bahwa pajak itu untuk mendanai negara. Dan kenapa kita jadi butuh pajak segitu gede ya, karena negara kita nggak efisien dengan puluhan menteri, puluhan wakil menteri, apalagi itu pengeluaran MBG, Koperasi Merah Putih, dan Mm-mm. lain-lain gitu. Menurut lu gimana Bang? Gitu. Apakah Iya. sebenarnya kalau mau ngomongin realistis tuh lebih baik kita fokus ke pengeluarannya instead of choosing mana teks yang ethical dan mana yang tidak ethical? Iya, benar. Aku setuju karena gini, kenapa tadi ada poin yang bagus banget dan aku pikir, seingatku ya, aku nggak tahu kalau kelewat. David Boas kayaknya belum mention juga dan padahal ini satu prinsip yang penting juga dalam libertarian. Soal tadi yang voluntary taxation sebelum ke yang kamu tanyakan terakhir ya. Prinsip penting lainnya supaya ini jalan. Tadi kan kamu ngangkat isu Indonesia kan negara gede gitu ya, bukan Swiss, bukan apa gitu ya. Prinsip penting libertarian ada desentralisasi ya. Kalau kalau kita ingat ya, salah satunya bahwa kekuasaan itu harus terdesentralisasi. Jadi dia bukan hanya minimalis sebetulnya, nggak cukup hanya minimalis, tapi juga terdesentralisasi. Pada tingkat yang ekstrim, desentralisasi itu ya penyerahan kewenangan pada tingkat satuan pemerintah yang paling rendah kan, yang paling rendah, yang secara asumsi diasumsikan dia lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya sebetulnya. Jadi nggak bisa misalnya sebuah kebijakan dirancang di tingkat pusat, tapi yang diatur di tingkat bawah yang jangan-jangan orang pusat nggak tahu apa-apa sebetulnya. Termasuk dalam apa yang penting dan perlu dibiayai. Nah, di situ sebetulnya jalan keluar tentang voluntary taxation bisa lebih terbuka kalau kita bicara dalam kerangka desentralisasi sebetulnya. Tiap-tiap unit wilayah terkecil, satuan administrasi terkecil ini punya eh, keperluan apa yang prioritas. Mungkin ada daerah yang lebih penting punya jalan yang bagus, misalnya. Mungkin daerah ini nggak perlu bandara, nggak perlu dibikinin bandara, sehingga nggak perlu ada kasus bandara-bandara hantu kayak gitu ya, misalnya ya. Yang ada jangan-jangan juga nggak dibutuhkan oleh masyarakatnya. Nah, eh, mungkin di beberapa daerah nggak perlu program seperti MBG, who knows gitu ya. Karena ketika kita dalam kerangka desentralisasi, eh, peta masalah sebenarnya bisa kelihatan lebih jelas dan lebih lokal, lebih mencerminkan ini. Nah, seingatku David Boas nggak menyinggung aspek ini, sehingga complicatednya jadi lebih terasa berat banget. Kita ngebayangin dalam skala nasional, negara segede dalam konteks David Boas misalnya Amerika Serikat yang gede banget gitu ya, gimana cara ngerjain ini di Indonesia juga nggak kalah gede dan lebih menantang secara geografis karena kepulauan, bagaimana menyiasati solusinya David Boas. Oke, itu satu catatan aja sih soal itu. Nah,
Lalu ke pertanyaanmu soal, aku setuju banget bahwa pada akhirnya memang kita harus melihat rancangannya dulu itu seperti apa. Karena pada titik itulah sebenarnya konsen bisa diberikan. Aku mau ngasih catatan sedikit ya dalam ada perbedaan sedikit tentang konsep konsen dalam demokrasi yang kita kenal dan kita praktekkan sekarang dengan konsep konsen yang ditawarkan kayak libertarian tadi. Voting, referendum gitu ya, katakanlah pemungutan suara, itu masih bernuansa mayoritarian. Makanya bukan itu yang diusulkan oleh David Boas gitu ya. Mungkin Swiss ngerasa punya negara-negara kecil punya direct demokrasi yang beberapa ini misalnya beberapa kebijakan itu harus ditentukan lewat pemungutan suara, perlu dilakukan atau enggak misalnya kayak gitu ya. Kita pun punya mekanisme itu sebetulnya. Nah, tapi dalam kerangka libertarian tidak dengan cara itu karena itu akhirnya akan terjebak dalam mayoritarianisme dan ada individu-individu yang yang enggak dianggap lah aspirasinya dengan mekanisme seperti itu. Makanya tawaran yang menurut David Boas selaras dan aku cenderung setuju gitu ya. Ya tadi balikan ke individu dia suka yang mana lebih apa. Oke, itu satu hal tentang perbedaan konsen dalam demokrasi dan dalam libertarian sebetulnya. Em, Lalu soal oke aja pemerintah punya perencanaan segala macam, ini perlu didebat di parlemen karena isinya parlemen adalah perwakilan dari kita semua, intinya kayak gitu, wakil rakyat. Nah, itu mekanisme yang membuat suatu aturan itu bisa sah kan. Kalau di Amerika dulu waktu isu revolusi kemerdekaan kan juga isu pajak ya Kim ya, dari dari kerajaan Inggris kepada tanah koloni ya, kepada koloni dan itu ditentang dengan argumen waktu itu yang muncul bukan taxation is theft sih, tapi no taxation without representation. Akhirnya gila aja loh, kita nggak punya wakil di parlemen gitu kan. Orang-orang di tanah Amerika ini tiba-tiba parlemen Inggris memutuskan sebuah undang-undang untuk memungut pajak dari kita. Nah, itu yang ditolak. Jadi harus ada persetujuan dari orang-orang yang diatur. Nah, sampai situ. Eh, dan itu yang dijalankan sebenarnya. Kalau kita ngeliat dari sisi itu, nanti kita bisa masuk debat yang lebih detail. Pemungutan pajak di Indonesia juga sudah didasarkan undang-undang yang disetujui parlemen. Jadi kalau kita berhenti sampai kerangka demokrasi, sebetulnya kita semua suka tidak suka karena kita yang memilih wakil rakyat yang duduk di parlemen dan wakil rakyat kita sudah menyetujui undang-undang pemungutan pajak yang mengatur sekian 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 untuk aspek ini harus dipotong sekian persen, aspek ini dikenakan sekian persen dan lain. Artinya kalau kita berhenti dalam kerangka demokrasi, selesai. Ini udah jadi just taxation sebenarnya. Pajak ini udah sesuai dengan prosedur gitu ya. Karena kita secara tidak langsung sudah memberikan konsen lewat wakil rakyat kita di parlemen. Nah, itu sih catatannya kalau dalam dalam kerangka demokrasi kita. Nah, kalau kita tarik secara lebih radikal soal apa saja yang dibiayai, sebenarnya kita juga perlu bicara sebetulnya wilayah perdebatannya di mana nih, kayak gitu kan? Apakah hanya di parlemen atau juga ada di debat publik? Kalau kita masih pakai mekanisme kayak sekarang. Dan sejauh mana misalnya debat publik ini juga bisa menginfluence apakah misalnya contoh awal-awal program MBG di launching ya. MBG launching itu kan juga rame ya diskusinya ya. Diskusinya rame soal apakah wajar dan enggak dan sampai sekarang masih rame apalagi terutama karena dia mengambil jatah dari sektor pendidikan. Kemudian ada kebijakan meng-ASN-kan pekerja SPPG sementara kita punya banyak guru honorer yang kerja puluhan tahun dengan gaji minim gitu kan yang nggak pernah jadi ASN dan ya penghasilannya juga jauh dari layak gitu ya. Nah, debat-debat semacam itu di mana tempatnya, Kim? Itu sebetulnya pertanyaan besarnya. Nah, terus soal minimal state dalam pengertian bukan fungsi-fungsi tadi keamanan, supremasi hukum yang kayak gitu, tapi soal seberapa efisien negara bekerja gitu kan. Apakah negara membutuhkan birokrasi sebanyak ini, menteri sebanyak ini, mungkin menterinya nggak terlalu banyak tapi wakil menterinya banyak banget. Nah, hal-hal kayak gitu kan juga perlu masuk dalam ranah diskusi ya. Sebelum pemerintah memutuskan misalnya ini perlu dibiayai. Nah, ranah-ranah ini nih sebenarnya yang belum terbuka sampai sekarang. Ketika pemerintah mengajukan draft ini didiskusikan di parlemen dan parlemen setuju, selesai. Kita dianggap seluruh masyarakat Indonesia sudah konsen nih
sama sama hal-hal ini dan harus dibiayai mereka ini semua. Birokrasinya yang juga akhirnya bertambah banyak juga. Eh, itu satu soal biaya birokrasi, penting untuk dilihat lagi. Lalu yang kedua juga program. Jadi kalau kita bedakan kerja pemerintah itu kan ada dua wilayah besar ya. Birokrasinya sendiri perlu dibiayai, perlu digaji. Kedua adalah program-program yang dilaksanakan. Ini juga perlu dikaji lagi. Beberapa tokoh misalnya masih bisa menerima intervensi yang justru dimaksudkan untuk mempengaruhi kinerja pasar supaya lebih bagus misalnya. Jadi dia bukannya mengambil kebebasan pasar, tapi mendorong pasar jadi lebih bebas. Nah, ini juga wilayah-wilayah diskusi yang perlu untuk dilihat secara lebih detail, item-itemnya apa aja. Pertanyaanku ya tadi, gimana kita bisa mendiskusikan itu semua supaya memang influence kebijakannya ada, gitu. Kalau pakai mekanisme demokrasi yang sekarang, dan kita masih menggunakan itu sampai sekarang, ya sebetulnya kita udah menyerahkan semua hak konsen kita secara gelondongan kepada parlemen. Yang lebih disayangkan lagi, parlemen kita juga nggak ada perbedaan sudut pandang ideologi, jadinya nggak usah kita bicara per individu ya. Ini ada orang-orang yang cenderung libertarian, dia pasti senangnya kan kebijakan-kebijakan yang misalnya eh, cenderung pajaknya rendah kayak gitu ya. Pemerintah nggak ikut campur, bukan hanya dalam urusan pribadi yang personal, tapi juga dalam urusan ekonomi kayak gitu. Nah, ini siapa yang mewakili ide-ide ini di parlemen kita? Nggak ada. Dan kalau kita bicara ide-ide lain juga, yang lawannya misalnya juga nggak ada. Di Indonesia ini semua cenderung nggak ada ideologi, sebetulnya itu masalahnya. Sehingga kontestasi sebuah rancangan kebijakan pemerintah di parlemen juga jadi nyaris apa ya, yang nggak bisa bekerja secara efektif lah. Kontestasi idenya ya, kontestasi ide itu nggak bisa berjalan dengan baik karena nggak ada keragaman ideologi dalam partai politik. Iya, Aku mau Bang. bandingkan sedikit. Ya eh jatuhnya ini ya, da- Bang. Oh, sorry, lanjut dulu, lanjut dulu. eh, mau mengkontraskan sedikit dengan suka nggak suka misalnya dengan apa yang terjadi di Amerika, cuma ada dua ya, lebih sederhana kan, dengan yang terjadi di Jerman misalnya. Oke lah, dia nggak punya mekanisme yang kayak ditawarkan Boas yang radikal tadi ya, konsen oleh individu pembayar pajak misalnya ya dalam kasus pajak. Tapi dia punya beragam partai politik yang bertarung di parlemen untuk mendiskusikan apakah kebijakan ini benar. Oke lah, pemerintahnya misalnya partai Kristen Demokrat kanselirnya, misalnya kayak gitu ya. Dia pasti kan punya program yang selaras dengan platformnya, value-nya, nilai-nilainya kayak gitu ya. Tapi di sana juga ada partai hijau yang apa-apa serba lingkungan kayak gitu kan. Lalu ada FDP yang cenderung lebih suka dengan pasar yang lebih bebas gitu ya. Pajak yang lebih rendah. Sementara kelompok CDU yang lebih mengakomodir nilai-nilai sosial katakan gitu, walaupun mereka juga nggak menyebut sebagai sosialisme, itu lebih suka misalnya program yang lebih mengarah ke bantuan sosial. Aku ingat ini kenapa? Karena perdebatan terakhir yang akhirnya berujung pada pengunduran diri salah satu menteri dari partai FDP ya, Free Democratic Party, partai yang agak-agak libertariannya lah kira-kira kayak gitu di Jerman. Klasikal liberal sih mereka menyebutnya. Itu perdebatan soal ekonomi Jerman lagi mandek gitu kan. Apa yang bisa dilakukan? Konsepnya si Diu menawarkan misalnya bantuan sosial. Masyarakat, kita perlu menggerakkan ekonomi supaya daya beli masyarakat kuat dan itu bisa dilakukan dengan bantuan sosial kayak gitu ya, konsepnya si Diu. Menteri Keuangannya itu dari partai FDP yang klasikal liberal, yang nggak setuju tuh dengan pendekatan itu. Justru kita perlu memberi insentif kepada bisnis supaya bisnis tumbuh. Nih, contohnya misalnya pengurangan pajak kayak gitu-gitu ya. Terus dia juga kalau ada subsidi dia menawarkan subsidi di bahan bakar ya, karena waktu itu kan harga energi tinggi sekali ya, subsidi energi gitu ya. Nah, idenya itu. Sementara ada lagi partai hijau. Koalisi ini kan koalisi disebutnya lampu merah ya, merah kuning hijau ya. Memang merah kuning hijau warna-warnanya. Lalu ada partai hijau yang melihat, wah nggak benar dong, kita perlu eh, konsisten dengan semangat mengatasi perubahan iklim. Subsidi energi itu nggak benar, karena itu menggunakan energi fosil segala macam yang akhirnya malah merusak lingkungan.
Dan akhirnya pemerintahan kolaps dan bubar sih memang karena perdebatan itu. Tapi memang yang mau aku highlight bukan soal ininya ya. Kok bagaimana kolapsnya? Karena ketika kolaps kan akhirnya yang leading si kanselir ya, partainya kanselir. Artinya nggak benar-benar kolaps juga. Tapi koalisinya yang pecah akhirnya. Tapi yang mau aku highlight adalah bagaimana sebuah ide itu dikontestasikan dengan keras gitu loh, untuk mewakili konstituennya masing-masing. Dan itu bagus buat demokrasi. Ini bahkan kita belum ngomong dalam kerangka libertarian yang sangat individual ya. Ini masih kelompok kan sebetulnya kan. Logika logika partai politik kan masih logika pengelompokan berdasarkan kesamaan nilai lah kira-kira kayak gitu. Nah, itu yang tidak ada di Indonesia dan menjadi tantangan sendiri ketika ada sebuah program diajukan, sebuah jabatan diajukan, sebuah kantor pemerintah yang baru diajukan. Eh, di mana memperdebatkan itu semua. Nah, itu sih kekurangan yang nggak ada untuk menjawab pertanyaanmu tadi, Kim, soal bagaimana membedah masalah birokrasi ini sebenarnya. Oke, bener. Kurasa ini kita berbagi pandangan yang sama ya. Terutama kalau kita ngomongin sejarah ini kan tentu matinya ideologi partai ideologis itu kan pas karena kebijakan rezim Soeharto ya yang menekan Betul. semua partai ke dalam 3 golongan aja gitu. Nah, sayangnya pasca reformasi gitu dengan ledakan partai gitu, kemudahan regulasi, kemudahan apa pencabutan larangan gitu. Pada akhirnya partai-partai ini justru apa ya? Kehilangan eh, tetap hilang ideologi. Jadi seolah-olah kayak dia tidak tumbuh. Kita harapannya setelah kita tebang semua pohon yang tumbuh itu akan pohon yang bagus Mm-mm. gitu. Ternyata yang tumbuh sama aja, cuma beda partai puluhan, ratusan partai tapi beda logo sama beda warna doang gitu. Ya, ideologinya sama. Sama, nah itu yang jadi masalah juga gitu. Dan ketika kita melihat beberapa laporan kan memang Indonesia sedang ini ya regression ya, demokrasinya Mm-mm. yang salah satu alat ukurnya itu apa itu oposisi, keberadaan oposisi. Mm-mm. Dan mungkin 10 tahun, 15 tahun terakhir ini kan DPR jatuhnya tukang stempel ya. Kayak Betul. nggak ada penentangan. Dulu adalah PKS misalnya ya, terlepas kita suka Mm-mm. nggak suka sama Mm-mm. PKS gitu. Tapi untuk kita Mm-mm. saat ini nggak ada juga kan gitu. Jadi tentu ini Betul. jadi salah satu faktor ya kayaknya kenapa kalau kita mau pakai logika representasi tadi Mm-mm. itu akan Mm-mm. bermasalah juga kalau di Indonesia gitu karena Betul. representasi kita nggak ada yang beres gitu. Jadi jadi kayak sama aja kita pindah dari mulut mulut buaya ke mulut singa gitu kan kalau kata orang-orang gitu. Nah, mungkin aku jadi penasaran nih karena ya tadi kita kan belum bisa ya menemukan mengkonklusikan pajak apa yang ethical gitu. Tapi Mm-mm. ada beberapa opsi, namun dengan catatan ya, kalau kita bisa benerin sistem politik, sistem birokratis Mm-mm. yang baik dulu gitu, baru ngomongin pajak apa gitu ya. Nah, Betul. Jadi itu hmm, catatan kenapa ada akhirnya kan memang kita nggak bisa melepaskan bahwa ya, kalau tadi kita sempat singgung di awal banget ya soal ada kebebasan sipil, ada kebebasan ekonomi. Ya, memang itu tunjang menunjang kayak gitu ya pada akhirnya ya. Kalau karena kebebasan ekonomi kan butuh pada akhirnya tetap butuh kerangka regulasi ya. Itu kan nggak bisa dihindari ya. Rule of law-nya ya. Sementara rule of law-nya kalau nggak didasarkan pada proses politik yang didasarkan pada asas-asas kebebasan sipil, ya prakteknya nggak jalan dengan benar, nggak ada kontestasi ide, nggak ada kontestasi perbedaan values, perbedaan ideologi itu nggak ada kan jadinya kan. Apa yang mau dikontestasi kan kalau kayak begitu kan. Itu yang jadi problem kita sebetulnya sampai sekarang kalau kita bicara dalam kerangka politiknya ya. Problem kebebasan ekonomi yang kurang ya kayak gitulah instrumen politiknya. ya betul. Nah, ini juga yang jadi catatan ya bahwa politik dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan gitu kan, karena selama ini saya ketemu misal beberapa teman yang concern sebagai ekonom gitu, no politik gitu. Atau kalau ketemu teman-teman yang Mm, concern di politik, apaan sih ekonomi ntar ngikut politik gitu, penting politik dulu segala macam. Jadi ini justru logika yang salah ya. Jadi dan mungkin kita bisa ini Bang, kemudian kita mengalir gitu bahwa eh, kita nggak bisa ya pakai
justifikasi apa soal pajak adil dan tidak tadi pakai justifikasi hukum misalnya kan karena legalistik tadi dengan segala Hmm. macam problem makanya dibawakan konsep ethical tadi. Nah, pertanyaannya sekarang kalau pajak itu tadi digunakan untuk mendanai negara yang sangat small government, let's say kayak Argentina Hmm. yang mecat semua menterinya, semua PNS-nya, kemudian beban negaranya bisa di-cut sampai puluhan persen gitu, tapi Hmm. kemudian negara tetap menggunakan pajak-pajak yang tidak ethical, let's say kayak pajak warisan. Kurasa kita semua bisa Hmm. bersepakat pajak warisan itu pajak yang Hmm. tidak ethical gitu. Tapi Hmm. apakah dengan kondisi tersebut gitu negara tersebut tuh bisa dibilang sebagai negara yang libertarian kafah gitu karena kan mereka udah small government gitu kan menteri cuma tujuh Hmm. kemudian PNS hampir nggak ada pengeluaran spending negara hampir nggak ada subsidi nggak ada bailout gitu tapi mereka Hmm. nyari uang untuk gaji menteri yang tersisa staf yang tersisa itu misal tetap menggunakan pajak warisan gitu yang kita semua sepakat itu nggak etikal. Nah, kalau situasi seperti itu, menurutmu gimana, Pak? Mas? Ya, ya. Ya, Argentina ini kasus menarik ya, karena eksperimen small government ya, itu benar-benar dipraktekkan. Eh, Ya tadi udah cerita banyak pemangkasan, PNS dikurangi habis-habisan dan segala macam kayak gitu. Tapi ada pajak-pajak yang ethical. Ya itu dia, itu kenapa akhirnya persoalan soal pajak yang ethical dan non ethical itu juga sebetulnya satu wilayah ruang diskusi sendiri ya, kayak soal pajak warisan. Aku nggak tahu itu Mile itu ngelihatnya gimana sebenarnya soal itu ya. Adanya pajak warisan macam-macam itu dan ya, dan berbagai pajak lain tetap ada sebetulnya. Tapi aku mau coba melihat dari sisi yang lebih apresiatif aja, bahwa kalau kita bicara bagaimana libertarianisme diterjemahkan dalam kerangka yang katakanlah kerangka ekonomi yang lebih terukur. Aku sih cenderung ngelihat pada gagasan tentang economic freedom itu, kebebasan ekonomi. Eh, karena gini, kalau kita bicara libertarianisme, kita melihat aspek-aspek yang lebih sifatnya prinsip-prinsip kayak gitu ya, soal taxation, soal regulasi, soal macam-macam, tapi dia belum benar-benar diterjemahkan ke dalam bagaimana kalau kita mau melihat sebuah negara dalam prakteknya. Nah, dalam konteks economic freedom misalnya kita bisa melihat itu paling enggak eh, ada berapa lembaga yang mengukur kayak gitu dan kita bisa compare antar negara sejauh mana achievementnya. Itu satu. Kedua, variabel-variabel yang digunakan. Oke, Mile punya problem misalnya tadi soal ada yang masih ada pemajakan yang non ethical. Tetapi kalau kita coba lebih apresiatif, dia sedang melakukan reformasi birokrasinya ya, dan itu satu poin sendiri sebetulnya. Jadi kalau pertanyaannya tadi soal negara kafah gitu ya, negara kafah dan atau enggak dalam libertarian, itu pertanyaan yang sampai sekarang aku selalu jawab enggak ada sebetulnya. Kalau kita bicara negara yang kafah, yang kita bisa jawab sebetulnya adalah seberapa dekat dia dengan gagasan libertarian, dalam hal ini yang sudah diterjemahkan lewat variabel-variabel economic freedom misalnya dengan ukuran-ukuran indikatornya, dan seberapa jauh dia dari gagasan itu. Nah, kita bisa melihat itu tuh misalnya, oke, Mile masih katakanlah masih jelek dalam pajak gitu ya. Tetapi dia punya prestasi misalnya dalam konteks government size-nya yang dibikin sangat minimal kayak gitu, dalam regulasi yang mungkin udah lebih disederhanakan. Mungkin dia punya nilai plus di situ. Aku belum sempat lihat detailnya sih, seberapa jauh perubahan yang dilakukan oleh Milei kalau kita bicara kerangka secara keseluruhannya. Karena pada akhirnya kita harus menilai libertarianisme ketika tidak ketika kita harus mengakui tidak ada yang kafah dalam prakteknya di negara ini pada agregat nilainya, Kim. Agregat nilainya ini menempatkan dia di posisi berapa dalam prinsip-prinsip libertarianisme secara overall gitu ya. Apakah apa yang dilakukan Milley sudah cukup baik mengangkat implementasi nilai-nilai libertarian di dalam konteks Argentina misalnya, reformasi yang dia lakukan, atau sebetulnya apa yang dia lakukan belum berdampak banyak karena lebih banyak
pekerjaan yang masih minusnya dalam prinsip-prinsip itu. Ketika kita melihatnya dalam kerangka implementasi ya di economic freedom. Aku mau ambil contoh deh, ini yang selalu dibangga-banggakan dan aku tapi agak kritis sebetulnya. Ke ketika kita bicara minimum government, aku selalu melihat itu hanya salah satu aspek. Kamu sebetulnya udah sedikit banyak nyinggung itu karena masih ada isu pajak sendiri ya misalnya. Hanya salah satu aspek dari libertarianisme yang tidak secara otomatis menjamin aspek lain bekerja, kira-kira kayak gitu. Aspek lain misalnya seberapa terbuka pasarnya terhadap perdagangan kayak gitu kan, seberapa sederhana regulasinya, seberapa sederhana pasar kerjanya juga ya, kayak gitu gitu. Ada banyak aspek. Nah, kalau kita terlalu terfokus pada minimum government dan ini sebetulnya menarik, kita harus mengakui kalau aku nggak tahu nih, belum membandingin mana yang lebih minimum secara government. Kim tadi nyinggung soal menteri kita yang banyak ya, soal wakil menteri, birokrasi dan lain-lain, antara Argentina dengan Indonesia. Karena sampai tahun 2025, skor Indonesia dalam kerangka minimum government, nama variabelnya adalah government size, itu selalu dalam nilai bebas, Kim. Tapi apakah itu berarti Indonesia negara yang libertarian? Hanya karena dia sudah menerapkan minimum government. Mengukurnya gimana? Nah, ini yang menarik. Kita nggak bisa ngelihat soal hanya sekedar dia punya berapa menteri dan dia punya berapa PNS, ASN gitu ya. Tapi dilihat kalau dalam kerangka economic freedom, rasio antara biaya yang dikeluarkan untuk birokrasi terhadap GDP misalnya. Nah, Indonesia itu kecil. Nah, aku harus selalu mengatakan ini ya secara terbuka supaya kita juga lebih clear melihat. Dibandingkan banyak negara, Indonesia dalam hal government size, rasio antara biaya birokrasi dan GDP itu kecil dibandingkan dengan banyak negara lain. Itu kenapa Indonesia statusnya free dalam government size. Nah, tetapi apakah Indonesia menjadi negara yang lebih dekat dengan ideal libertarian? Itu belum tentu. Begitu juga dalam kasus Argentina. Karena ada banyak aspek lain yang perlu diukur. Katakanlah nilai sukses dengan minimum government-nya, rasio biaya birokrasi terhadap GDP-nya langsung menyusut, rasio antara negara spending negara untuk program-program pembangunan intervensi ekonomi ya maksudnya, itu menyusut, itu tidak otomatis menjadikan sebuah negara libertarian ketika dalam aspek lainnya dia masih 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 berat misalnya ya, masih berat. Soal teks misalnya, eh, aku eh, coba fokus ke government size ya, karena ini isu yang kamu angkat. Government size itu seenggaknya bisa dikatakan free kalau punya tiga aspek lah. Kalau dalam kita bicara kerangka economic freedom, pertama biaya birokrasinya sendiri, kedua adalah biaya program yang dikeluarkan pemerintah, government spendingnya. Yang ketiga adalah eh, eh, tax burdennya, rasio ininya, bukan rasio, rate pajaknya gitu ya, rate pajaknya. Nah, kenapa Indonesia masuk ke dalam kategori free? Karena dalam ketiga hal ini Indonesia relatif baik dibandingkan banyak negara yang lain. Spendingnya terhadap GDP rasionya rendah. Artinya kalau kita bicara intervensi ekonomi, Indonesia nggak intervensi banget. Aku belum ngomong bagaimana setelah program MBG ya. Tapi maksudnya ini berdasarkan data terakhir. Terus dari sisi biaya birokrasi terhadap GDP juga masih rendah. Lalu tax-nya Indonesia termasuk yang rendah. Tapi yang mau aku highlight adalah Indonesia tidak serta-merta menjadi negara yang lebih dekat dengan ideal libertarian. Kan dalam banyak aspek lain Indonesia berantakan. Dalam rule of law Indonesia berantakan. Nah, bandingkan dengan negara-negara Skandinavia. Ini yang jarang di-highlight juga. Negara-negara Skandinavia itu punya pajak yang tinggi-tinggi banget. Di luar Skandinavia juga ada Jerman yang juga punya pajak yang tinggi banget. Tetapi kalau kita lihat dan kita tanyakan mana yang lebih mendekati ideal libertarian, kira-kira kayak gitu. Overall nilainya, walaupun mereka mengut pajak yang tinggi gitu ya, mereka punya peringkat yang jauh lebih baik daripada Indonesia dan lebih baik daripada Amerika Serikat yang konstitusinya sangat libertarian sebenarnya secara konstitusi ya. Dan persoalan tentang isu soal minimum government, isu soal pajak itu selalu jadi isu juga kayak gitu ya. Tetapi nilai kelibertarianannya ketika dilihat secara overall ternyata lebih baik negara-negara Skandinavia dibandingkan Amerika Serikat.
Nah, yang terkait pertanyaanmu tadi aku belum bisa jawab sekarang karena aku belum belum bedah datanya Argentina itu seberapa progresnya sejak sejak Milei ya dengan Eh, reformasi birokrasinya iya, tadi. itu sebenarnya lebih ke perumpamaan aja sih, Mas. Saya juga nggak tahu ya di Argentina masih apa ada pajak lahiran atau enggak, tapi itu tadi imaginary skenario aja gitu bahwa Mm-mm. misal ternyata dia dengan semua government tapi tetap teksnya nggak berubah, let's say gitu, dan ini membuka paradigma baru ya untuk aku gitu bahwa dalam melihat negara gitu misalnya menilai kekafahan quote unquote walaupun tadi ditegaskan Mm-mm. nggak ada yang namanya kekafahan ya dalam libertarian gitu kan. Nggak ada. Berbeda dengan mungkin ini juga jadi hal yang ini ya apa ya poin keuntungan gitu karena kita selalu menyediakan ruang untuk ragu dan kritis gitu nggak peduli Mm-mm. dia selibertarian apa apa ya seprofesor apapun Secara itu dalam reputasi ya, secara reputasi. jadi dia tetap ada ruang kritis gitu kayak misal kalau aku sendiri misal kalau baca soal Argentina ya economic freedom oke, bagus gitu tapi di saat yang sama dia mau mencabut larangan apa mencabut legalisasi apa membuat aborsi jadi ilegal lagi kemudian nge-strap banyak sekali regulasi yang mengakui pernikahan sesama jenis hak-hak LGBT dan lain-lain termasuk kekerasan polisi gitu terhadap pendemo gitu. Nah, Mm-mm. Mm-mm. jadi karena tidak ada utopia yang sempurna dari libertarian nggak pernah menjanjikan negara libertarian pasti akan sempurna gitu ya. Kita selalu ada ruang untuk kritik dan kita dia kurasa libertarian itu lebih layak untuk ngomong negara apa ya ketika kita dikritik misal negara yang pemimpinnya libertarian gagal let's say gitu kan kita biasanya Mm-mm. kalau orang-orang kiri itu selalu pakai argumen itu bukan komunisme yang sesungguhnya gitu bla 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 bla. Heeh. Nah, yang lebih layak menggunakan argumen itu sebetulnya menurutku libertarian gitu kayak itu bukan libertarian yang sesungguhnya gitu karena kita selalu menyediakan ruang-ruang kritis gitu beda dengan mungkin teman-teman kita di sebelah yang nganggap Mm-mm. teorinya itu udah kayak wahyu gitu misalnya kan nggak bisa baru nggak bisa dikritik nggak bisa diotak-atik gitu. Nah catatan tambahan tadi juga penting ya soal bagaimana kita mengukur kebebasan itu secara holistik gitu nggak hanya sekedar dari pajak ya dan tadi cukup benar ya bahwa aku baru nyadar iya ya kita tiap hari sambat pajak padahal kalau dipikir-pikir pajak Indonesia itu salah satu yang paling rendah gitu dan Iya. nggak taat lagi ibaratnya gitu kan masih Udah banyak rendah nggak taat lagi ya. ya, jadi oke aku bisa menerima gitu tapi kenapa kita tetap dongkol sama pajak di Indonesia karena pertama Ya nggak itu ada betul. transparansi penggunaan pajaknya Betul. gitu kemana ke Isunya siapa. jadi ke situ sebetulnya kan, Iya isunya. betul. Jadi it's not just about the number ya. Walaupun mungkin nanti ada orang yang Mm-mm. mempermasalahkan number ya. Tapi ini oke. Aku jadi insight baru ya bahwa pajak is not just about the nominal gitu, number angkanya. Ya, Tapi juga soal transparansi. Bagaimana itu dialokasikan, bagaimana itu digunakan, siapa penerimanya, termasuk penegakan hukum jika ada yang menyalahgunakan gitu, gitu ya. Jadi betul. kudu lebih holistik gitu melihatnya bahwa oke pajak rendah tapi rule of law jelek ya it's not libertarian gitu kan atau misal kebebasan ekonominya bagus gitu kayak Singapura lah let's say ekonomi thriving bla 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 Mm-mm. tapi kebebasan sipilnya Mm-mm. sangat jelek Mm-mm. gitu apakah kita mau menyebut Singapura sebagai libertarian state gitu ya itu mungkin nanti akan jadi area debat baru gitu. Nah, makanya kalau dalam konteks itu aku lebih suka sebetulnya kalau ngomongnya dalam kerangka libertarian yang melihat dua kebebasan secara seimbang gitu ya. Ketimbang economic freedom sebetulnya. Karena itu kan berarti hanya ekonomi libertarian yang lagi dinilai ya. Aku lebih suka Human Freedom Index-nya Cato sebetulnya. Yang menggunakan dua jenis kebebasan buat mengukur seberapa bebas sebuah negara gitu loh. Jadi nggak cuma ekonomi. Nah, nih balik ke Argentina nih, Kim. Ini aku kebetulan sambil lihat akhirnya, karena pertanyaanmu aku ngelihat. Aku pikir Mile ada prestasi ya, karena em, ada kenaikan ada kenaikan sebetulnya dari 2024 ke 2025 gitu ya, dari sisi kebebasan ekonomi overallnya. Tetapi kayak pertanyaanmu tadi yang aku bilang, satu nilai yang jelas-jelas bagus dalam konteks reformasi Milei itu ada di tax burden malah. Dia dapat skor yang
bisa masuk kategori free, tax burden-nya karena dia sudah tax rate-nya turun gitu ya, diturunkan. Government spending-nya masih relatif tinggi. Ini diukur terhadap GDP ya. Jadi bolehlah dia ngurangin menteri, tapi kalau terhadap GDP-nya dia masih tekor, ya itu masih jelek nilainya gitu loh. Terus di kesehatan fiskalnya ya lebih baik sedikit lah gitu ya. Moderat. Artinya sebetulnya, dan ini yang mau menarik sebetulnya. Kalau kita bicara dalam kerangka freedom secara overall, kebebasan ekonomi Indonesia itu lebih baik dari Argentina saat ini ya. Mungkin karena Milei juga baru aja mulai gitu. Nah, Milei itu masih lemah betul. Kamu tadi sudah nyinggung di rule of law, dia property right masih hancur nih nilainya, statusnya oppress ini, nggak bebas soal property right. Terus soal pasar, business freedom, labor freedom, monetary freedom ini juga masih merah sebetulnya. Nah, jadi kalau kita ngelihat Milei betul dia fenomenal dengan reformasi birokrasi, tapi ketika kita bicara freedom, nggak usah lah yang kebebasan sipil, economic freedom secara overall, sebetulnya Milei masih punya banyak PR yang masih harus dikerjakan untuk reformasi itu. Sehingga saya kira terlalu terburu-buru juga sih kalau kita bilang eh, eh, Argentina sekarang sebagai negara ideal libertarian gitu ya. Karena masih jauh, peringkatnya masih di 125-an. Indonesia itu di 60-an seingatku, antara 60 sampai 70 peringkatnya. Middle. Menarik. Oke, sip. Jadi hari ini ternyata ada ini ya, insight baru ya soal bagaimana kita bisa mendefinisikan apa itu negara libertarian gitu kan. Tadi beberapa kasus yang sudah kita diskusikan bersama gitu. Mungkin nggak berasa kita udah berapa jam nih kita Fafifu Wes 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 dari jam 7. Udah lama jujur nggak Fafifu Wes 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 gini. Iya Eh, nih bener-bener. Oke, mungkin. Lebih enak gini sih Kim, enak-enak ngobrol gini modelnya. Dan nanti dia apa podcast nanti kan kita bisa apa ya tayangkan ulang gitu teman-teman. Jadi mungkin kalau eh, pengen didengar lagi tersedia di YouTube kita juga nantinya gitu. Mungkin it's the verbs gitu ya. Kita udah bungkus tadi inti bahasan kita bahwa kita perlu melihat apa itu negara libertarian secara lebih holistik itu bahkan termasuk kayak misal yang kita gaungkan kan small government, tapi small government itu Itu juga nggak cukup, nggak cuma nggak cukup. nggak cukup betul, kayak ada poin lain misal utang, rasio GDP, bla 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 bla, dan Betul. komponen kecil-kecil lainnya gitu yang Komponen pasar ya kan, pasar eh, kerja, tuh. property right yang kayak gitu-gitu tuh. Jadi memang ini pada akhirnya membuat apa ya, bikin kita menyisakan lebih banyak ruang kritik gitu, ruang kritis terhadap rezim-rezim negara-negara yang mungkin pemimpinnya, partai pemenangnya itu dekat gitu secara ideologis dengan Mm-mm. libertarianisme kita gitu. Mungkin Mm-mm. itu saja ya sebagai penutup diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak Mas Nanang udah membersamai Suara Kebebasan terus termasuk di malam ini untuk ngobrolin soal pajak mana yang adil dan pajak mana yang nggak adil, dan pada Mm. akhirnya konklusi jawabannya eh, itu tergantung tergantung bagaimana kita menyelesaikan masalah birokratisnya dulu gitu, sistem-sistem politik, rule of law dan lain-lain, dan Mm-mm. kebebasan ekonomi dan kebebasan politik tidak bisa dilihat sebagai dua komponen yang terpisah begitu. Mungkin Mas Nanang ada yang ingin disampaikan untuk menutup agenda kita malam ini? Apa yang ini aja sih soal pajak ya. Kembali ke topik kita ya, karena tadi kita sempat ngasih beberapa ilustrasi sampai ke tingkat perbandingan antar negara juga. Em, aku mau ngeliat sih gini ya, pada akhirnya kita ada di dalam, terlepas ke, aku pikir semua libertarian punya gagasan yang sama tentang values, tentang property rights, tentang taxation is theft gitu ya. Pada hakikatnya seperti itu gitu ya. Nah, tetapi pada akhirnya ada realitas politik yang di mana kita hidup, di mana kita hidup dalam negara-negara.
yang akhirnya hanya bisa memposisikan libertarian pada level eh, libertarian yang minarkis ya, artinya mengakui adanya negara, dan pada akhirnya pajak menjadi instrumen di situ. Tapi bukan itu berarti kita kehilangan values kita sebagai libertarian misalnya, tapi justru dengan diskusi yang diangkat oleh Kim dan Suara Kebebasan misalnya, kita jadi membuka ruang diskusi yang lebih luas sebetulnya soal pajak yang adil dan tidak adil, pajak yang selaras dengan kepentingan kita sebagai individu yang membayar pajak sesuai dengan prioritas kita kayak gitu ya. Nah, ini ruangnya masih terbuka untuk diskusi, masih banyak PR dan saya pikir ya kita sama-sama bisa lebih banyak kontribusi untuk di hal-hal yang kayak begini gitu supaya paling enggak kita udah tegaskan nggak ada yang kafah sebetulnya di dunia ini, tapi kita bisa membuat sebuah katakanlah sebuah perubahan yang semakin mendekati nilai-nilai yang ideal. Less evil lah kalau istilahmu itu tadi ya, less evil. Karena menerima negara aja kita udah menerima evil sebenarnya. Itu dia. Itu aja Betul sih betul. Kim. Oke, ribet gitu ya. Thank you banget tadi wrappingnya cakep banget Mas Nanang. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mungkin untuk teman-teman jangan lupa bisa follow Index juga di Instagram, ada di @index_lembaga, dan juga Suara Kebebasan di Facebook, Instagram maupun YouTube kami. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak Mas Nanang dan selamat malam semuanya. Banyak Kim, banyak suara kebebasan. Selamat malam semua.